Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi karramana bihululi syahri Ramadan wa faddalana bibulugi lailatul qadar linakuna min utaqaihi minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami ridha dan kasih sayangmu, dan jadikanlah kami sebagai calon penghuni syurgamu kelak di hari kemudian nanti. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada laknat dan kebencianmu, dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka-Mu. Ya Allah, lepaskanlah diri kami dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah pemikiran yang bijak, akal yang sehat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah perintah untuk menegakkan salat, menegakkan atau menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan selalu menumbuh kembangkan jiwa kesabaran. Itu salah satu poin yang Allah tekankan dalam surat Luqman yang merupakan wasiat kepada anaknya, yang mana kita sudah tahu bahwa Luqmanul Hakim, seorang yang saleh minimal kalau memang bukan nabi, itu mewasiatkan 3 hal ke anak-anaknya. Yang pertama, bersyukur dan tidak musyrik, dan itu wasiat untuk mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, salat, amar ma'ruf dan sabar, dan itu adalah wasiat untuk memperbaiki ibadah. Kemudian wasiat untuk tawadu, jangan sombong, jangan membanggakan diri hidup di dunia, dan itu wasiat tentang akhlak dan budi pekerti. Sehingga wasiat ini sebenarnya komplit sekali, sempurna sekali kalau kita mau dalami dengan baik. Kemudian yang kedua, wasiat ini Luqman mengatakan kepada anaknya bahwa ya bunayyah. Bisa saja ada di antara kita yang mengartikan bahwa ini kan wasiat Luqman kepada anaknya, bukan untuk semua orang. Nyatanya itu yang disebutkan dalam ayat, ya bunayya, wahai anakku. Dan kita ini belum termasuk anaknya Luqman, atau sudah jauh sekali kalau memang keturunannya, kalau masuk dalam garis keturunannya. Tetapi dalam ilmu tafsir itu ada dikatakan bahwa al-ibaratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran dalam menafsirkan, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah lafaz umumnya ayat tersebut, kaitan atau kandungan umumnya dari lafaz tersebut. La bi khususis sabab, bukan karena kekhususan sebabnya sehingga ayat itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini Luqman mengatakan ya bunayya, tetapi sebenarnya ini adalah wasiat dan nasihat kepada semua orang yang beriman.
yang membaca Quran, yang mengaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kalau Allah mengatakan bahwa ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Apakah takwa itu bukan perintah kepada kita semua? Kita semua. Walaupun yang disebutkan dalam ayat tersebut cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat ini luar biasa, yang mengandung 3 poin utama. Ayatnya di urutan keempat atau kelima dari nasihat Luqman, di surat Luqman, lembar yang kedua, yang berbunyi bahwa ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang baik, ajak kepada yang baik, wanha 'anil munkar, cegahlah, larang kepada kemungkaran, kekejian, wasbir 'ala ma asabak, sabarlah terhadap apa yang menimpamu dalam menegakkan salat dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Inna dzalika, sesungguhnya ketiga-tiganya itu, min azmil umur, dari aturan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat penekanannya kepada kita. Aturan yang penekanannya dari Allah Subhanahu wa taala sangat kuat sehingga patut untuk kita selalu perhatikan. Dan yang menarik Bapak dan sekalian, dalam ayat ini, 3 nasihat ini itu sangat erat kaitannya antara satu dengan yang lain. Kaitannya antara salat dengan amar ma'ruf nahi munkar dan kesabaran. Itu seakan trisulah yang tidak bisa dipisahkan antara satu yang lain. Saling menguatkan antara ketiganya kalau kita menjalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aqimis shalah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar dan sabar, seakan-akan bahwa kalau kamu sudah menegakkan salat, insya Allah mudah bagimu untuk mengajak kebaikan kepada kebaikan, mudah bagimu untuk mencegah dari kemungkaran, baik dirimu, keluargamu, begitupun masyarakatnya, dan ringan bagimu untuk bersabar menghadapi tantangan-tantangan hidup yang kamu hadapi di dunia ini. Tapi sebaliknya, kalau salatmu yang kurang beres, tidak beres, jangan harap kamu kuat untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Jangan harap. Susah bagi seseorang yang salatnya kurang beres untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Susah. Baik itu dirinya, apalagi keluarganya dan masyarakatnya. Susah. Berat sekali itu. Apalagi untuk bersabar. Untuk bersabar menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam hidupnya, dalam mengerjakan salat, begitupun menegakkan kebaikan, menjalankan kebaikan, itu berat kalau kita tidak salat. Berat kalau kita salat. Kenapa? Karena salat itu insya Allah merupakan penguatan jiwa yang paling kuat. Salat itu adalah penguat jiwa yang paling kuat yang Allah berikan kepada kita. Makanya hampir semua nabi dan rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, penekanan Allah untuk penegakan salatnya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Diperintahkan sekali untuk salat. Itu kaitannya dengan salat. Makanya Nabi Musa alaihissalam tatkala kembali dari Madian menuju Mesir kembali, sudah bernikah dengan anaknya Ayub, kemudian mau kembali ke Mesir untuk berhadapan dengan Fir'aun. Di tengah jalan Allah berikan wansit, ilham, wahyu kepada Musa, kalimullah, berbicara langsung dengan Musa. Dan salah satu pembicaraan Allah yang langsung kepada Musa, intinya adalah salat. Innani ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil innani la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Musa yang pertama kata bahwa la ilaha illa ana. Tidak ada yang menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilanmu, kegagalanmu kecuali saya. La ilaha illa ana. Kemudian yang kedua, fa'budni, maka sembahlah.
maka tauhidkanlah saya. Jangan engkau mensyirikatkan saya. Jangan engkau pernah mengandalkan selain daripada saya. Kemudian yang kedua, aqimis shalah. Tegakkan salat. Fa'budni wa aqimis shalah lidzikri, untuk supaya kamu selalu mengingatku. Karena dengan kamu mengingatku, insyaallah jiwamu itu akan kuat. Kecil itu Fir'aun. Lebih daripada Fir'aun kamu akan kalahkan kalau kamu selalu mengingatku, kamu selalu menyembahku, kamu selalu mengagungkanku, dan kamu selalu menegakkan salat. Itu Musa. Ibrahim juga luar biasa penekanannya terhadap salat. Sampai-sampai rela menempatkan anaknya yang masih belia di tempat yang tidak ada kehidupan di sini, di situ. Lihat apa? Liuqimas shalah. Maka mutarik Quran supaya dia salat. Bayangkan. Supaya dan doanya bahwa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal minna. Itu kan doanya Ibrahim salah satunya. Ya Allah, jadikan kami penegak salat. Begitupun dzurriyyah, anak cucu saya, jadikan semua penegak saya. Taqabbal minni, dan terimalah doa-doaku. Artinya bagaimanapun permintaanku kepada kamu ya Allah, kalau saya tidak salat, berat untuk diterima itu permintaanku. Itu Ibrahim. Luar biasa penekanannya, perhatiannya terhadap salat. Isa alaihissalam itu juga diabadikan statementnya yang luar biasa tentang salat. Statementnya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Akan disebut Allah taala, Inni abdullahi atani alkitaba waj'alni nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu viral sekarang itu. Itu ternyata itu kalau dia dibiasakan anak-anak untuk membacanya, itu akan tersave dalam jiwanya. Inni abdullahi atani alkitaba. Itu kan bahasanya atau penyampaiannya Isa alaihissalam waktu masih bayi. Waktu ibunya Maryam ditanya, dari mana itu anakmu Maryam? Dan tidak ada suamimu, tidak pernah kau kawin, kenapa langsung ada anak-anakmu? Bilang, tunggu mi. Dia bicara sendiri. Dan dari ayunan, betul, Isa mengatakan bahwa Inni abdullah, saya adalah hambanya Allah. Atanna fu'angallah ta'ala atani alkitabah, saya diberikan kitab, saya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan kami nabi. Kalau kita mungkin tidak, tetapi wa ja'alni salihah. Wa ja'alni nabiyya wa awsani bis salati waz zakati wa barakni aina ma kuntu, dan Allah selalu memberkahi kami dimanapun kami berada. Wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Kemudian Allah mewasiatkan, memerintahkan dengan tegas kepada saya untuk memperhatikan salat, melakukan atau mengeluarkan zakat. Wa barram biwalidati. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang tuaku, terutama ibuku, karena memang tidak ada bapaknya. Itu Isa. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatiannya terhadap salat itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan bahwa ju'ilat liyas salatu qurrata ayun. Salat itu bagi saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah pelipur jiwa yang paling luar biasa, yang paling hebat. Itu adalah penguat semangat atau pemberi semangat yang paling hebat. Itu adalah salatku. Kalau ada masalah, saya salat. Ada masalahku yang saya pikirkan tidak bisa, salat, insya Allah semuanya akan terpecahkan. Itu salat. Maka sangat wajar sekali kalau Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam wasiatnya, atau kalau Luqman menekankan wasiatnya bahwa aqimis shalah, tegakkan salat. Tegakkan salat. Karena kalau kamu sudah tegakkan salat, insya Allah amar ma'rufmu itu jalan, mudah untuk kamu jalankan. Begitupun kesabaran. Kemudian wa'mur bil ma'rufi wanhanil munkar. Ini juga luar biasa pemahamannya. Perintahkan kepada kebaikan dan cegah kepada kemungkaran. Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa kebaikan yang paling pertama yang harus diperintahkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat kita adalah salat. Itu yang pertama. Tentu setelah bertauhid. Karena insya Allah kita itu yulad wal fitrah, dihadirkan atau dilahirkan dalam keadaan suci jiwanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penekanan amalinya, prakteknya yang paling utama untuk disampaikan kepada generasi kita dan kepada diri kita yang pertama adalah aqimis shalah. Tegakkan salat. Perhatikan salatmu.
Tidak ada gunamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar kalau salatmu itu ada masalahnya. Tidak ada perbaikan apapun dalam keluargamu, dalam dirimu, dalam masyarakatmu kalau salatmu kamu tinggalkan. Apapun aturan yang kamu lakukan, baik dalam skala pribadi, skala rumah tangga, apapun ataupun skala pemerintahan, kalau salatmu yang kamu tinggalkan, tidak akan pernah beres urusan. Itu seakan-akan begitu Allah menyampaikan kepada kita. Seakan-akan begitu Allah menyampaikan kepada kita. Maka tidak heran Bapak dan sekalian, pemimpin-pemimpin yang sukses, itu perhatiannya terhadap salat itu sangat luar biasa. Perhatiannya sangat luar biasa itu terhadap salat. Dan masih banyak sampai sekarang yang bisa kita lihat itu video-videonya bagaimana menekankan salat itu, salat jamaah itu, keaktifannya dalam salat itu diperhatikan karena itu adalah sumber kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadirkan ketentraman dalam kepemimpinannya. Tidak ada gunanya amar ma'ruf nahi munkar dan tidak akan ada perbaikan kalau salat itu diabaikan. Kemudian yang kedua, bersabar. Bersabar dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bersabar dalam menyampaikan atau menegakkan salat, mengajarkan salat. Karena salat itu 5 hari sekali semalam yang wajibnya. Dan itu dikerjakan seumur hidup. Tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan. Setelah kita balik, bahkan sebelum balik sebenarnya harus disampaikan. Tidak pernah ada keringanan. Mau sakit, mau apa, mau musafir, salat tuh. Bahkan berperan sekalipun salat. Begitu pentingnya itu yang namanya salat. Sehingga ini harus dicanangkan kepada kita semua. Dan ini yang kita harus tekankan bahwa kebijakan apapun yang saya tetapkan dalam diri saya, dalam keluarga saya, dalam masyarakat saya, dalam kepemimpinan saya, kalau salat saya abaikan tidak ada gunanya itu yang lain. Tidak ada gunanya. Dan saya kira sudah banyak contoh-contoh, termasuk kita di Indonesia, bahkan di Sulawesi. Contoh-contoh pemerintah yang keberhasilannya itu ditunjang karena keaktifannya salat. Pernah ada beredar seorang bupati di Morowali. Beredar itu videonya itu. Dia mengakui dengan pokoknya bahwa 5 tahun saya pemimpin sebelumnya tidak ada yang saya keberhasilanku. Tetapi begitu tahun kedua, saya ajak semua anggotaku ini, OPD ini salat kok. Kamu tidak salat, ku pecat ku. Ku kasih pindah ku. Ku kurangi gajimu. Kalau saya salat, insya Allah saya akan reward, saya akan berikan gaji atau penghargaan yang luar biasa. Dan memang itu berhasil. Dan alhamdulillah menurut informasi, dia itu yang menjadi gubernur Sulawesi Tengah sekarang. Itu adalah mantan Bupati Morowali yang sekarang terpilih untuk menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Dan baru-baru memang ini ada videonya mengatakan bahwa kalau ada macam-macam dinas dibawa ke pemimpinanku dan tidak memperhatikan salat, awas, saya akan geser kamu ke tempat yang jauh. Itu komitmen. Itu komitmen yang dibangun. Itu komitmen yang dibangun bahwa keberhasilan kita itu akan bertumpu pada perhatian kita dalam penegakan salat dan kesabaran kita untuk melakukan ini. Sehingga ini korelasinya sangat luar biasa. Hubungannya antara salat dengan amar ma'ruf nahi munkar itu luar biasa. Salat kalau kita lakukan mudah untuk beramar ma'ruf. Kalau kita mau menegakkan amar ma'ruf, yang paling pertama kamu harus perhatikan salatmu. Kemudian isbir ala ma asabak. Itu yang ketiga. Agatustirah. Kenapa harus bersabar? Kenapa harus bersabar dalam melakukan kebaikan? Karena kebaikan ini bukan untuk sesaat. Bukan untuk sesaat. Dan kebaikan ini tidak satu rintangannya, tapi berpuluh-puluh. Rintangan salat itu yang paling berat rintangannya. Itu yang paling berat. Dan itu yang paling dibenci oleh setan kalau orang melakukannya. Setan paling benci kalau orang salat. Makanya Bapak sekalian, begitu kita bangun, tidur lagi. Akan langsung hadis, kalau kamu bangun dengarkan adzan dan kamu ngantuk itu ada setan itu yang kencing di jidat. Maka apa solusinya? Cepat bangun, pergi wudhu. Hilang itu. Hilang itu setan itu kalau kamu pergi wudhu. Kalau pergi wudhu. Makanya wudhu dulu baru pergi salat.
dalam perjalanan dari rumah ke masjid, itu juga mainannya syaitan sangat luar biasa. Jam terlalu cepat, belum pikamat, singgah-singgah dulu, masih bisa selesai satu batang, ya kan biasanya begitu, dan lain sebagainya. Padahal itu syaitan. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata, siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian pergi di masjid dan tidak mengingat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, itu setiap langkahnya itu satu langkah mencetak kebaikan, langkah yang lain menghapus kebaikan atau menghapus kesalahan. Itu agar supaya syaitan jauh dari kita. Syaitan jauh dari kita. Sampai di masjid kita pun digoda. Jam aku dulu masuk, sebentar pi. Bisa gitu sunnah di qabliyah dan lain sebagainya. Istirahat saja dulu. Ini masih lama, banyak di salat yang lain. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa salat sunat qabliyah ataupun salat sunat bainal adzan itu pengaruhnya sangat luar biasa, karena itu yang menyempurnakan kekurangan daripada salat fardu kita. Makanya lawan, tidak, saya harus salat sunat. Kalau belum azan saya masuk, saya salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dulu, tunggu azan, habis azan salat qabliyah atau salat rawatib qabliyah, rawatib yang sebelum salatnya. Paksa, lawan syaitan, apapun yang digodahkan kepada kita agar supaya dijauhkan. Begitu seterusnya. Mau salat, takbir apa, diganggu terus oleh syaitan. Kita berdiri untuk salat jamaah, syaitan lagi datang. Nggak usah mau terlalu rapa-rapa, panas orang. Nggak bisa nanti ditegur. Padahal Rasul hadis itu mengatakan bahwa kalau kita salat berjamaah, lantas makmun ini tidak rapat, itu diantaranya ada syaitan itu. Syaitan itu ngisiki, sehingga mudah kita untuk lupa dan lain sebagainya, dilalaikan oleh syaitan untuk menaksan. Maka terasa rapat-rapat ki, sembarang untung itu. Iya, buktinya saja Bapak. Kalau kita rapat-rapat itu, ada yang ngantuk kan sebegini sedikit. Tetapi kalau jauh bagaimana bisa? Agak susah kan? Itu salah satu contohnya. Itu syaitan itu. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini atau salat ini yang paling disuka sekali untuk syaitan, untuk digagalkan, untuk dijauhkan kepada kita, karena memang itu adalah penentu kebaikan kita. Salat bagus, insya Allah semuanya akan bagus. Maka tidak mengherankan kalau di hari kemudian nanti menurut hadis Rasulullah SAW bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salah. Amalnya, amal ibadahnya, bukan keyakinannya ya. Amal ibadahnya seseorang hamba yang paling pertama dihisab, dihitung apanya? Salatnya. Itu yang paling pertama. Belum zakat, belum silaturahim, belum ibadah-ibadah yang lain. Amal itu tidak dihitung. Yang pertama salatnya dulu. Kalau salatnya makbulah, salatnya diterima, oke, masukkan hitungan amal-amalnya yang lain. Tetapi kalau salatnya sudah tercancel, sudah terterima, sudah tidak usah hitung itu yang lain. Tidak masuk hitungan itu. Tidak masuk kantong itu. Hitungan yang lain kalau kantong salatnya sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya yang namanya salat. Apalagi Bapak dan sekalian, di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk menjalankan untuk men-save, menyimpan dengan rapi di benak kita, di hati kita wasiat Luqman ini. Wasiat Luqman. Karena Ramadan itu adalah salat. Ramadan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ramadan itu adalah kesabaran. Tidak ada artinya Ramadannya seseorang kalau syaratnya kurang sempurna. Kalau salatnya tidak meningkat, berarti Ramadannya itu kurang meningkat. Makanya kita yang mau menyukseskan Ramadan harus salat yang luar biasa. Kita yang mau menyukseskan Ramadan kita harus kita robah salat kita yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Harus tekad yang seperti itu. Apalagi di hari-hari terakhir daripada Ramadan. Rugi kita kalau cuma biasa-biasa salat kita, sementara Ramadan ini selalu menongkrongi kita atau membersamai kita. Makanya jadikanlah salat kita luar biasa. Jadikanlah kita salat kita luar biasa. Jangan cuma iktifa atau merasa cukup dengan
salat fardunya, tetapi tambah dengan semua amal-amal ibadah sunnah daripada salat yang kita bisa lakukan. Dan tekadkan dalam jiwa kita bahwa mudah-mudahan bulan Ramadan ini tidak ada salat sunat yang saya tinggalkan di bulan Ramadan ini kecuali terpaksa. Kalaupun saya tidak mampu untuk melakukan selama-lamanya, minimal sekali dalam Ramadan saya akan lakukan. Itu baru top. Kenapa? Karena posisinya luar biasa itu salat sunat dalam Ramadan kita. Maka bikin jadwal, Pak, di Ramadan ini untuk kesuksesan salat kita. Mulai dari bangun malam. Jam berapa bangunnya? Orang yang tarwi, yang mengamalkan wasiatnya Rasul kepada Abu Hurairah bahwa an utira qabla naum, salat witir sebelum naum, sebelum tidur, ya mungkin agak terakhir-terakhir bangunnya. Tetapi kalau kita yang salat tarwinya diundur atau qiyamul lailnya diundur ke sepertiga malam, jam 1 ke bawah, jam 2 sampai jam 4 dan lain sebagainya, di situ kita harus jadwalkan. Apa yang kita harus lakukan? Setelah kita bangun, minimal harus tahajud dengan witir. Dengan witir. Itu minimal harus lakukan. Kalaupun kita melakukan tarawih, usahakan biar 1 kali mau. Dalam sebulan Ramadan ini, coba sekali itu tahajudnya, walaupun sudah tarawih. Kenapa? Karena fadilahnya sangat luar biasa. Usahakan jangan lepas qabliyah subuh kita, karena itu lebih bagus daripada dunia dengan isinya 2 rakaatnya sebelum subuhnya. Usahakan jangan lepas syuruknya, salat syuruk, salat kalau matahari sudah muncul sekitar 1 jam 20 menit setelah azan. Kira-kira 1 jam 20 menit setelah azan itu sudah waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Kita diperintahkan atau disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk salat 2 rakaat, atau juga sering dikatakan dengan salat salat syuruk dan salat, ada istilah lainnya, ada salat lainnya. Itu jangan lupakan salat duhanya. Kalau tidak bisa continue 2 hari tiap malam, minimal sekali-sekali dalam 1 hari kita, apalagi di 10 terakhir ini, jangan lupakan minimal 2 rakaat itu. Qabliyah duhurnya, ba'diyah duhurnya, begitu seterusnya. Bahkan kalau saya usahakan salat tarawih juga sekali-kali. Kalau tidak bisa salat witir tidak usah nih, nanti dibelakangkan witirnya. Kalau bisa witir karena bukan kita, salat witir tidak apa-apa. Nanti sebenarnya sebentar cuma salat tahajud saja ditutup dengan syafi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah membuktikan kesungguhan kita untuk menjadikan salat kita luar biasa. Bukan biasa-biasa saja. Kalau di bulan Ramadan biasa-biasa saja, tapi di Ramadan ini harus luar biasa. Kenapa? Karena fadilahnya sangat luar biasa. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Jangan pandang enteng di bulan Ramadan. Jangan pandang enteng. Jangan pandang enteng yang namanya kemungkaran. Tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa ji. Rasul sampai mengatakan bahwa malam yada qaula dzur wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata sia-sia, kata-kata sia-sia, tidak ada dosanya. Sia-sia kata-kata itu tidak berfungsi untuk peningkatan dunia kita, apalagi peningkatan akhirat kita. Itu yang kita lakukan, itu mengurangi nilai puasa kita. Bayangkan itu. Itu yang namanya mungkar. Apalagi kalau di atasnya sedikit itu. Merol, HP, semua lewat. Lewat 1 kali tidak apa-apa, lewat kuda dilihat midi. Atau kita dipandang dan lain sebagainya, luar biasa. Itu kemungkaran, Pak. Dan yakinkan kita bahwa apapun yang sia-sia harus saya tinggalkan. Tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar harus saya tegakkan di bulan Ramadan ini. Apapun, sekecil apapun bentuknya itu. Apapun yang ma'ruf, apalagi yang ma'ruf. Kebaikan-kebaikan yang kecil itu diusahakan untuk dilakukan dengan semaksimal mungkin. Masuk salat, masih ada waktu 5 menit, mau kau mengaji deh, mau kau berzikir deh, mau kau mengingat Allah deh, mau kau berdoa deh. Itu adalah ma'ruf, itu adalah kebaikan yang terkadang kita pandang enteng. Tidak apa-apa ji, tidak apa-apa ji. Padahal wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Semua kebaikan, semua ma'ruf hidupkan dalam bulan Ramadan ini, dan semua bentuk dosa dan kekejian tinggalkan dengan baik. Kemudian wasbir, bersabarlah. Karena bulan Ramadan adalah bulan untuk bersabar. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kalau kita bersabar dalam menegakkan salat, dalam beramar ma'ruf nahi munkar, kata Allah, rezekimu kami yang tanggung. Rezekimu kami yang tanggung. Akan sepong Allah Ta'ala
wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka bis sholah, parentangi anak pota untuk masumpajang. Nanya kia ajak lalu ta parentangi anak ta masumpajang nak kode ta sumpajang idi. Nah sahabat nasyawai itu. Maka salat kita dulu dengan sempurna. Luar biasa kan dulu salat tak, kemudian perintahkan anak cucu kita, keluarga kita, teman kita untuk salat. Mari salat bersama-sama kami. Mu'mur amalaka bisalam wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam melakukan salat. Karena lama itu, banyak itu, tidak cuma sekali itu, siang malam selalu diulang-ulang itu. Kalau kamu tidak sadar, kamu akan dosa. Kenapa selalu begitu dilakukan dan lain sebagainya. Wastabir 'alaiha. Kemudian amlah, nahnu narzuquk. Rezekimu kami yang tanggung. Urusanmu salat, urusanmu perbaikan, lakukan kebaikan, urusanmu tinggalkan semua kebaikan yang buruk-buruk. Urusan rezekimu ada di tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah takut, rezekimu saya sudah atur. Apapun kegiatanmu, kalau itu rezekimu pasti akan sampai di kamu. Selama urusan kamu, salatmu dan kebaikan kamu tumbuhkan, yang namanya rintangan atau yang namanya dosa kamu akan jauhkan. Itu yang kita harus lakukan di bulan Ramadan ini. Maka kalau Allah mengatakan bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menurunkan Ramadan, yang memerintahkan kita untuk ibadah luar biasa di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan kita yang kita persembahkan di bulan Ramadan ini. Walaupun kita sudah mengakui bahwa betul itu ya Allah, betul itu ya Allah, kita sudah akui itu, tetapi majak kekurangan, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah akan tahu di mana tempatmu kau disimpang. Seberapa keuntungan yang akan berikan Allah berikan kepada kamu. Seberapa tinggi jabatan yang Allah akan berikan kepada kamu, itu bukan urusanmu, urusannya Allah. Yang penting kamu tahu Allah Maha Besar, tahu Allah menempatkan Ramadan, tahu bahwa salat itu adalah kunci kesuksesan. Kamu lakukan semua kebaikan, hindari kebaikan, Allah yang akan menanggung atau mengetahui tempat yang terindah yang Allah berikan kepada kamu. Makanya Bapak dan sekalian, luar biasa ini, apalagi 10 hari terakhir, 10 terakhir. Kalau saya bisa mengatakan bahwa jadikanlah ayat ini sebagai alarm, sebagai bahan pengingat. Tidak usah di HP, save di hati kita masing-masing, sehingga setiap taat ini terngiang. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala asabaka. Ulangi itu, ulangi dalam hati, walaupun tidak diucapkan tetapi di dalam hati, insya Allah pengaruhnya itu sangat luar biasa dalam memotivasi kita, memberi semangat kita untuk selalu memperbaiki salat kapan saja. Dan alangkah indahnya kalau memang ini selalu diperdengarkan kepada kita semua, agar supaya betul-betul perhatian kita kepada ketiganya luar biasa. Di surah Al-Luqman, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Insyaallah merupakan persiapan untuk menyongsong nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Ini salah satu bentuk untuk menyongsong Lailatul Qadar, karena isinya Lailatul Qadar itu adalah salat. Isinya Lailatul Qadar adalah salat, adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, adalah melakukan kebaikan sekecil apapun juga dan menghindari dosa dan pelanggaran sekecil. Itu isinya Lailatul Qadar. Kapan itu sudah kita persiapkan dengan selalu menjadikan ayat ini sebagai alarm dalam jiwa kita, insyaallah nafasi runtuh kita Allah Ta'ala itu dengan Lailatul Qadar. Setelah kita berdoa, Allahumma ballighna Lailatul Qadar, ya Allah papidal leria supaya siruntuh kada setengah dengan Lailatul Qadar, yang mana khairu min alfi syahr, yang mana tanazzalu alaihimul malaikat, yang mana yufraku fiha kullu amrin hakim, wa salamun alaiha ila matlil fajr, yang mana Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada seribuan, yang mana Lailatul Qadar itu sempit dunia karena banyaknya malaikat turun, yang mana Lailatul Qadar itu diterimanya atau dibaginya oleh Allah Subhanahu wa taala takdir kebaikan kita masing-masing, dan mana Lailatul Qadar itu adalah malam keselamatan yang paling bahagia yang Allah bagikan kepada orang-orang yang melakukannya. Syaratnya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan ulang-ulang itu
seindah mungkin, sebagus mungkin, sehingga insya Allah betul-betul kita diijabah atau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini alarm. Jadikan ini alarm dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mentafakuri, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita terus bersemangat untuk menghabiskan Ramadan ini dengan happy ending, dengan perpisahan yang paling indah. Karena hasil daripada Ramadan itu ditentukan pada akhirnya, bukan pada awalnya, bukan pada pertengahannya, tetapi hasil akhirnya itulah penentu daripada Ramadan. Kapan kita konsisten sampai akhir, insya Allah itu yang akan mengangkat derajat kita. Tetapi kalau kita goyah, awalnya semangat, kemudian kita akan loyo lagi, itulah yang menyebabkan kita berramadan, tetapi asarnya atau bekasnya kurang yang kita rasakan. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan semangat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini dengan sebaik mungkin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hidup kita selalu diberkahi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha Penghapus semua kesalahan kami. Engkau cinta dan suka untuk memaafkan semua kesalahan hamba. Maka dengan hati yang tulus, ya Allah, kami semua di masjid ini memohon, fa'fu anni, hapuskanlah semua kesalahan-kesalahan kami, dan jangan Engkau meninggalkan bekas daripada dosa yang kami sudah lakukan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah ya arhamar rahim. Ya Allah, jangan Engkau meninggalkan dosa kepada kami kecuali Engkau telah menghapuskan semua. Ya Allah, jangan Engkau meninggalkan pilu dan susah dalam hati kami kecuali Engkau telah menyelesaikannya semua. Ya Allah, jangan Engkau meninggalkan utang kepada kami, baik itu kepada sesama manusia, apalagi kepadamu, kecuali Engkau sudah melunasinya. Ya Allah, jangan Engkau meninggalkan kebutuhan yang mendesak bagi kami di dunia ini, untuk duniaku dan untuk akhiratku, kecuali Engkau telah membayarnya dan mendatangkan serta menyempurnakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama taslima wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.